perbedaan paspor dengan SPLP, dan juga apa sih fungsinya. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel Faru BMI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Karena masih banyaknya teman-teman TKI yang masih belum paham dan salah mengartikan daripada fungsi paspor dan SPLP, maka di video ini saya akan menjelaskan secara detail tentang fungsi dan perbedaan paspor dan SPLP. Untuk teman-teman yang sudah paham tentang fungsi dan perbedaan SPLP, tolong dikoreksi video ini dan nanti silahkan tulis komentarnya pembetulan di kolom bawah komentar. Oke, kita langsung ke poin pertama. Apa sih itu paspor dan SPLP? Paspor adalah surat perjalanan luar negeri yang sah untuk warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke luar negeri. Dan kemudian yang paling menarik adalah SPLP. Seperti namanya, surat perjalanan laksana paspor. Seperti teman-teman TKI yang sekarang ini masih salah kaprah tentang mengartikan SPLP. Ada juga yang mengartikan pas tendang, paspor tendang. Sebetulnya tidak ada pas tendang. Yang ada hanyalah SPLP, yaitu surat perjalanan laksana paspor. Kemudian kita ke poin kedua, fungsi atau masa berlaku paspor dan SPLP. Fungsi paspor adalah surat perjalanan warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri. Di dalam paspor, teman-teman bisa mengurus visa, kemudian juga bisa mengurus untuk penerbitan permit kerja untuk teman-teman TKI yang akan ke luar negeri. Kemudian masa berlakunya untuk pertama kali teman-teman penerbitan paspor atau menyambung adalah 5 tahun atau 48 halaman. Kemudian kita ke fungsi dan masa berlaku SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Fungsi dari SPLP adalah surat perjalanan laksana paspor seperti paspor yang dikeluarkan oleh perwakilan Indonesia yaitu KBRI maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri untuk warga negara Indonesia yang non-dokumen. KBRI ataupun KJRI hanya bisa memperpanjang paspor untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan tidak bisa menerbitkan paspor. Jadi untuk penggantinya maka diterbitkanlah surat perjalanan laksana paspor atau SPLP tersebut. Dan fungsi SPLP adalah sebagai pengganti surat perjalanan yang sah untuk warga negara Indonesia yang tidak ada dokumen atau tidak ada visa, tidak ada permit, tidak ada izin tinggal di luar negeri. Maka diterbitkanlah SPLP sebagai penggantinya. Kemudian masa berlaku dari SPLP, surat perjalanan laksana paspor, masa berlakunya adalah 1 tahun atau 1 kali perjalanan. Jadi untuk teman-teman yang kosongan yang berada di luar negeri, maka akan diterbitkan SPLP untuk surat perjalanan balik ke Indonesia. Dan meskipun teman-teman baru saja menggunakan SPLP tersebut selama 1 atau 2 bulan kemudian dibawa pulang ke Indonesia, maka SPLP tersebut habis masa berlaku. Sebab masa berlaku SPLP adalah 1 tahun atau 1 kali perjalanan. Jadi untuk perjalanan kita balik ke Indonesia 1 kali saja. Berbeda dengan paspor, SPLP tidak bisa diperpanjang, hanya 1 tahun atau 1 kali perjalanan saja masa berlakunya. Kemudian kita ke poin ketiga, tempat penerbitan paspor dan SPLP. Penerbitan paspor hanya dilakukan untuk warga negara Indonesia yang berada di Indonesia saja. Untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, KBRI atau KJRI tidak bisa mengeluarkan paspor, hanya SPLP sebagai pengganti paspor. Jadi KBRI dan KJRI hanya bisa memperpanjang paspor untuk teman-teman WNI yang mempunyai izin tinggal yang masih aktif selama di luar negeri. Jadi bisa disambung di luar negeri. Dan untuk penerbitan SPLP hanya KBRI dan KJRI saja yang bisa menerbitkan SPLP. Disebabkan SPLP adalah diperuntukkan untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang berstatus non-dokumen atau tidak memiliki izin tinggal selama di luar negeri. Kemudian di poin keempat,
untuk biaya penerbitan paspor dan SPLP. Untuk biaya penerbitan paspor 48 halaman di Indonesia, biayanya adalah sebesar Rp350.000. Dan untuk perpanjangan di Malaysia, untuk teman-teman yang memiliki izin tinggal di Malaysia, kalau ingin memperpanjang paspor dengan biaya Rp105 48 halaman. Dan untuk SPLP penerbitannya di KBRI ataupun di KJRI masih sama Rp30 satu kali penerbitan SPLP. Dan ada juga SPLP yang dikeluarkan untuk teman-teman kita yang berada di tahanan imigrasi dan akan diproses deportasi, maka seluruh biayanya akan ditanggung oleh pihak KBRI ataupun KJRI. Penerbitan SPLP-nya gratis untuk teman-teman yang berada di tahanan imigrasi Malaysia, dan dilanjutkan nanti proses deportasi atau pemulangan ke Indonesia. Demikian tentang surat perjalanan paspor ataupun SPLP. Saya harap setelah video ini teman-teman jadi paham dan tidak salah kaprah lagi mengartikan SPLP sebagai pas tendang ataupun paspor tendang. Jadi pas tendang ataupun paspor tendang itu tidak ada. Yang ada adalah SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang SPLP dan paspor di kolom bawah komentar, dan semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman TKI yang baru saja keluar negeri yang masih belum paham tentang SPLP dan paspor. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Saya Faru BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.